Bismillah, kita akan melanjutkan proses pembelajaran kimia dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai konsep mol, dan setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian konsep mol, menentukan massa atom relatif dan massa molekul relatif, kemudian menjelaskan pengertian massa molar zat dan volume gas pada suhu dan tekanan tertentu, serta dapat menghitung jumlah mol yang dikonversikan terhadap jumlah partikel, massa, dan volume zat. Kita mulai dengan membahas mengenai massa atom relatif terlebih dahulu. Jadi massa atom relatif ini biasa diberi simbol AR. Ini merupakan perbandingan massa satu atom suatu unsur terhadap massa satu atom unsur standar. Dalam hal ini yang digunakan sebagai massa atom standar adalah karbon 12 atau karbon yang bermassa 12. Jadi setelah membandingkan massa suatu atom terhadap massa atom standar tersebut, diperolehlah nilai massa atom relatif. Nah, besarnya nilai massa atom relatif ini sama dengan nilai massa atom. Jadi nilai massa atom bisa kalian peroleh informasinya pada tabel periodik unsur. Jadi nilai massa atom tersebut itu sama dengan istilah massa atom relatif. Jadi jika ingin menghitung massa atom relatif cukup lihat massa atom masing-masing unsur pada tabel periodik. Nah, istilah massa atom relatif ini hanya akan digunakan untuk unsur. Jadi karena menggunakan istilah atom, maka pasangan dari AR atau massa atom relatif adalah unsur. Di sini ada beberapa contoh nilai AR dari suatu unsur. Misal untuk oksigen, AR-nya adalah 16. Jadi biasanya kalau nilai AR kita bulatkan ya. Jadi nilai yang digunakan adalah nilai setelah pembulatan untuk memudahkan atau menyederhanakan proses perhitungan. Kemudian contoh lain misalkan AR aluminium, besarnya adalah 27, kemudian massa atom relatif natrium besarnya 23, kemudian ada klor dengan massa atom relatif 35,5. Karena nilainya 35,45 dibulatkan ke atas terlalu jauh, dibulatkan ke bawah juga nanggung. Jadi ngambilnya di tengah 35,5 untuk klor. Selanjutnya mengenai massa molekul relatif atau diberi simbol Mr. Jadi kalau massa atom simbolnya AR, kalau massa molekul simbolnya Mr. Nah, massa molekul relatif ini adalah perbandingan massa molekul terhadap massa standar. Jadi sama seperti AR, yang digunakan sebagai massa standar adalah massa atom karbon 12. Nah, karena molekul, jadi untuk Mr ini istilahnya adalah molekul, dan karena molekul ini adalah gabungan dari atom-atom, maka massa molekul relatif dapat diperoleh dengan menjumlahkan AR dari atom-atom penyusun suatu senyawa. Jadi Mr ini merupakan penjumlahan AR atom-atom penyusun suatu senyawa. Nah, istilah Mr karena merujuk kepada molekul, maka istilah Mr ini hanya tepat digunakan untuk senyawa. Jadi saat dalam bentuk unsur yang kita gunakan istilah AR, tapi kalau dalam bentuk senyawa istilah yang kita gunakan adalah Mr. Nah, untuk menghitung Mr dihitung dari jumlah atau sigma dari angka indeks unsur dikali dengan AR unsur. Jadi kita jumlahkan seluruh AR unsur-unsur penyusun dari senyawa tersebut, di mana AI ini adalah angka indeks. Kita bahas contoh-contoh perhitungan Mr senyawa. Di sini ada beberapa contoh nanti yang akan ditampilkan. Kita mulai dari senyawa air atau H2O. Jadi saya harap kita sudah pahami bersama bahwa H2O itu tersusun atas atom hidrogen dan atom oksigen, di mana jumlah atom hidrogennya 2 dan atom oksigennya 1, sehingga saat akan kita tentukan Mr-nya dapat kita hitung dengan rumus angka indeks hidrogen dikali dengan AR hidrogen ditambah dengan angka indeks oksigen dikali dengan AR oksigen. Jadi dalam hal ini karena angka indeks hidrogen 2, angka indeks oksigen 1, maka rumusnya adalah 2 kali ARH ditambah dengan 1 kali ARO.
dan setelah kita masukkan nilai AR-nya akan kita peroleh MrH2O sebesar 18. Nah, contoh lain misalkan MrNaCl. Jadi NaCl karena terdiri atas satu atom natrium dan satu atom klor, jadi angka indeksnya masing-masing kita lihat, maka dapat kita hitung dengan rumus 1 kali ARNa ditambah dengan 1 kali ARCl, sehingga setelah nilai air masing-masing dimasukkan kita akan peroleh MrNaCl adalah sebesar 58,5. Contoh lain misalkan untuk senyawa alkohol atau dengan rumus C2H6O. Nah, untuk alkohol ini terdiri atas 2 atom karbon, 6 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga rumus untuk menghitung Mr-nya adalah 2 kali ARC ditambah dengan 6 kali air hidrogen ditambah dengan 1 kali ARO. Setelah kita masukkan nilainya akan kita peroleh nilai Mr untuk alkohol atau C2H6O adalah sebesar 46. Nah, contoh berikutnya ada senyawa CuSO4 5H2O. Jadi kalau kita perhatikan rumus kimianya terdiri atas CuSO4, kemudian ada tanda titik, kemudian 5H2O. Jadi kalau ketemu senyawa seperti ini kita sebut sebagai senyawa hidrat atau senyawa hablur ya. Jadi senyawa hidrat itu adalah senyawa yang mengikat sejumlah tertentu molekul air. Nah, tanda titik di sini menunjukkan terjadi ikatan. Jadi tanda titik ini bukan berarti tanda kali yang berarti bahwa CuSO4 dikali dengan 5H2O ya. Jadi tanda titik di sini menunjukkan terjadi ikatan kimia antara garam CuSO4 dengan 5 molekul air. Nah, bagaimana menghitung Mr dari senyawa dengan model seperti ini? Jadi menghitungnya normal saja, kita menghitung sesuai dengan angka indeks dari masing-masing atom. Jadi tidak ada mengalihkan antara angka indeks CuSO4 dengan angka indeks H2O. Jadi tetap dihitung normal. Jadi Cu-nya ada 1, kemudian S-nya ada 1, oksigen dalam CuSO4 ada 4. Sementara oksigen dalam air ada 1, tapi karena molekul air ada 5 molekul sehingga 1 kali 5 ya. Jadi oksigennya dalam CuSO4 ada 4, kemudian dalam air dalam 5 molekul air ada 5 oksigen sehingga total oksigennya jadi 9. Kemudian hidrogen dalam CuSO4 5H2O ini dalam air ada 2 hidrogen dikali 5, jadi ada 10 hidrogen. Sehingga untuk menghitung Mr-nya kita gunakan rumus 1 kali ArCu ditambah dengan 1 kali ArS ditambah 9 kali ArO ditambah 10 kali ArH. Sehingga saat kita memasukkan nilai masing-masing Ar dari setiap unsur tersebut akan kita peroleh Mr CuSO4 5H2O sebesar 249,5. Nah, contoh lain di sini ada garam ferroamonium sulfat terhidrat. Jadi rumusnya FeSO4 titik NH4 2 kali SO4 titik 12H2O. Jadi kalau ketemu senyawa seperti ini disebut sebagai garam rangkap terhidrat ya. Jadi ada 2 garam, jadi disebut garam rangkap karena ada 2 garam saling berikatan, kemudian disebut terhidrat karena mengikat sejumlah molekul air. Jadi FeSO4 berikatan dengan NH42SO4 dan berikatan dengan 12 molekul air. Nah, karena rumus kimianya lumayan rumit, bisa kita hitung Mr-nya seperti cara sebelumnya. Kita gabung seluruh unsur, Fe-nya ada berapa, S-nya ada berapa, kemudian hidrogennya ada berapa, nitrogennya ada berapa, oksigennya ada berapa. Tapi kalau tidak ingin terlalu bingung, kita bisa pecah-pecah senyawanya dulu. Kita hitung Mr FeSO4 dulu, kemudian menghitung Mr NH4 2 kali SO4, lalu kemudian menghitung Mr dari 12 molekul air. Jadi untuk FeSO4 kita hitung Mr-nya dengan rumus 1 kali ArFe ditambah 1 kali ArS ditambah 4 kali ArO. Setelah dimasukkan nilai akan kita peroleh nilai Mr untuk FeSO4 sebesar 152. Kemudian untuk amonium sulfatnya, Mr-nya kita hitung dengan rumus 2 kali ARN ditambah dengan 8 kali air hidrogen ditambah 1 kali air belerang atau S ditambah 4 kali air oksigen, sehingga akan kita peroleh nilai Mr untuk amonium sulfat sebesar 132. Nah, 12 molekul air kita hitung dengan rumus 24 kali ArH ditambah 12 kali ArO. Setelah dimasukkan nilainya akan kita peroleh besarnya adalah 216.
sehingga Mr untuk garam ferroamonium sulfat ini setelah kita jumlahkan 152 ditambah 132 ditambah 216 akan kita peroleh Mr-nya sebesar 500. Jadi perhitungan Mr pada dasarnya simple sepanjang kita mampu mendeteksi angka indeks dari masing-masing atom sehingga jumlahnya bisa kita hitung. Lalu kemudian kita harus teliti dalam mengalihkan dan menjumlahkan masing-masing nilai AR dari tiap unsur tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai mol. Jadi ini saya rasa adalah istilah baru yang kalian dengar. Jadi istilah mol ini merupakan satu satuan jumlah. Jadi mol ini adalah satu satuan jumlah yang spesifik hanya digunakan dalam perhitungan kimia. Jadi ini adalah salah satu ilmu khusus yang dipelajari dalam pelajaran kimia. Nah, mol ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi adalah satu satuan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu zat yang mengandung partikel berupa atom, molekul atau ion yang sama dengan atom-atom yang terkandung dalam 12 gram atom karbon 12. Nah, jumlah partikel dalam 1 mol tersebut biasa disebut sebagai bilangan Avogadro atau tetapan Avogadro dan diberi lambang L. Jadi 1 mol zat itu jumlahnya adalah sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi seperti saat kita menyebut satuan jumlah yang lain, saat kita bilang satu lusin sama dengan 12. Maka kalau 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel di sini bisa berupa atom, bisa berupa ion, bisa berupa molekul. Jadi kalau kalian membaca soal terdapat sekian atom atau terdapat sekian ion atau terdapat sekian molekul, berarti informasi tersebut adalah informasi jumlah partikel. Nah, hubungan antara jumlah partikel dengan mol ini dapat kita hubungkan dengan istilah JP. Jadi JP ini disebut jumlah partikel. Rumusnya adalah JP sama dengan N dikali L. Atau saat yang akan kita hitung adalah molnya, rumus yang kita gunakan adalah N sama dengan JP dibagi dengan L, di mana JP ini adalah jumlah partikel, satuannya adalah partikel, kemudian N ini adalah jumlah mol, satuannya adalah mol, dan L ini adalah bilangan Avogadro yang besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi saat menyebut istilah mol, simbolnya adalah N. Nah, misalkan ada contoh soal, tentukan jumlah atom dalam 5 mol besi atau Fe. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah atom, berarti otomatis yang akan kita hitung sebentar adalah jumlah partikelnya. Jadi kita bisa selesaikan, kita cek dulu apa saja yang diketahui dari soal ini. Jadi yang diketahui adalah 5 mol. Jadi 5 mol itu adalah N. Jadi N-nya adalah 5 mol. Kemudian meskipun tidak ada dalam soal, karena nilai ini sudah tetapan, maka kita ketahui nilai L yaitu sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Jadi ini nilai tetapan, meskipun tidak ada di soal, sudah harus masuk dalam item yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan dari soal ini adalah jumlah atom. Jadi tentukan jumlah atom, berarti yang ditanyakan adalah JP atau jumlah partikel. Nah, kita bisa selesaikan menggunakan rumus yang telah dibahas sebelumnya. Jadi untuk menghitung JP, rumus yang digunakan adalah N dikali L atau mol dikali dengan bilangan Avogadro. Jadi tinggal kita masukkan N-nya 5 mol dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Satuan molnya bisa dihilangkan, sehingga akan kita peroleh 30,1 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ingat bilangan saintifik harus diubah menjadi angka antara 1 sampai di bawah 10 ya. Jadi sehingga kita rubah menjadi 3,01 kali 10 pangkat 24 partikel. Nah, contoh berikutnya, tentukan jumlah mol dari 1,204 kali 10 pangkat 24 molekul gula. Nah, dari sini yang diketahui
1,204 kali 10 pangkat 24 molekul itu adalah jumlah partikel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau ada istilah molekul, ion, atau atom berarti itu merujuk kepada jumlah partikel. Jadi JP-nya adalah 1,204 kali 10 pangkat 24 partikel. Kemudian bilangan Avogadro meskipun tidak ada di soal, kita tuliskan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Kemudian yang ditanyakan apa? Dari soal, tentukan jumlah mol, berarti yang ditanyakan adalah N. Nah, kita bisa selesaikan dengan rumus N sama dengan JP per L atau jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro. Jadi, masukkan nilainya 1,204 kali 10 pangkat 24 partikel dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Partikelnya bisa kita hilangkan, mol kita tarik ke atas sehingga akan kita peroleh 12,04 kali 10 pangkat 23 mol dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga akan kita peroleh hasil 2 mol untuk soal kedua ini. Kita lanjutkan pembahasannya ke hubungan antara mol terhadap massa. Jadi kalau tadi kita sudah menghitung jumlah partikel terhadap jumlah mol, sekarang kita bahas hubungan antara mol terhadap massa. Nah, kenapa kemudian kita kembangkan kehubungan antara mol dengan massa dan tidak fokus pada jumlah partikel? Karena di laboratorium saat kita membutuhkan 1 mol zat, tidak akan mungkin kita menghitung satu persatu zatnya hingga kita peroleh besarnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu adalah hal yang mustahil karena nilai angkanya sangat besar. 6,02 kali 10 pangkat 23 itu lebih besar dari triliun ya, notasi angkanya. Nah, selain itu atom, ion, atau molekul itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita deteksi dengan secara kasat mata, sehingga kita tidak mungkin menghitung satu persatu atom. Nah, di laboratorium yang mungkin kita lakukan adalah melakukan proses pengukuran massa atau pengukuran volume, sehingga kita akan bahas hubungan antara mol terhadap massa. Nah, antara mol dengan massa dihubungkan dengan satu komponen yang disebut sebagai massa molar. Jadi massa molar ini adalah massa 1 mol zat yang dinyatakan dalam satuan gram. Nah, massa molar biasa diberi simbol mm. Ini besarnya sama dengan mr atau ar dari suatu zat, unsur atau senyawa. Tetapi bedanya kalau mr ataupun ar tadi tidak bersatuan, kalau berubah menjadi massa molar, nilai tersebut akan memiliki satuan gram per mol. Jadi misalkan natrium AR-nya 23, maka massa molar natrium adalah 23 gram per mol. Atau natrium klorida MR-nya adalah 58,5, maka massa molar NaCl adalah sebesar 58,5 gram per mol. Jadi perbedaannya hanya terletak pada satuannya, MR atau AR tidak bersatuan, sementara saat kita tuliskan dia sebagai mm atau massa molar, maka akan memiliki satuan gram per mol. Nah, hubungan antara massa terhadap mol yang dihubungkan oleh massa molar dapat kita tuliskan dengan rumusan W atau massa ini sama dengan N dikali mm, atau saat yang akan dihitung adalah molnya, rumusnya bisa kita rubah menjadi N sama dengan W per mm, di mana W ini adalah massa zat dalam gram, kemudian N ini adalah jumlah mol, satuannya mol, kemudian mm ini adalah massa molar, satuannya adalah gram per mol. Kita bahas contoh soalnya. Jadi misalkan ada soal tentukan jumlah massa dari 2 mol senyawa MgSO4. Jadi yang diketahui dari soal ini adalah N sama dengan 2 mol. Kemudian meskipun tidak disebutkan di soal, kita bisa menentukan nilai Mr dari MgSO4 dengan melihat nilai massa atom masing-masing penyusunnya, bisa kita lihat pada tabel periodik. Jadi kalau kita hitung Mr MgSO4, rumusnya adalah ArMg ditambah dengan ArS ditambah dengan 4 kali ArO. Setelah kita masukkan nilainya, akan kita peroleh Mr MgSO4 sebesar 120. Nah, kemudian kita setelah mengetahui mm juga bisa diketahui. MgSO4 nilainya sama besar seperti mr, yaitu 120, tetapi dengan tambahan satuan gram per mol. Jadi MgSO4 adalah
120 gram per mol. Yang ditanyakan di soal ini adalah jumlah massa. Jadi tentukan jumlah massa ya, berarti yang dihitung adalah W. Nah, penyelesaiannya, karena yang dihitung adalah W, maka rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan N dikali dengan mm. Kita masukkan nilainya, 2 mol dikali dengan 120 gram per mol. Molnya bisa dihilangkan sehingga akan kita peroleh W atau massa itu sebesar 240 gram. Nah, contoh berikutnya, tentukan jumlah mol dari 20 gram kalsium karbonat. Jadi dari soal ini yang diketahui adalah 20 gram, berarti W atau massa sama dengan 20 gram. Kemudian kita bisa hitung MrCaCO3. Jadi MrCaCO3 dihitung dengan rumus ArCa ditambah dengan Arc ditambah dengan 3 kali air oksigen. Masukkan nilai Ar masing-masing sehingga akan kita peroleh nilai Mr adalah 100. Lalu kemudian nilai mm dari CaCO3 itu sama dengan 100 gram per mol. Yang ditanyakan di soal ini adalah jumlah mol, berarti yang ditanyakan adalah N. Untuk menghitung N atau mol, rumus yang kita gunakan adalah N sama dengan W per mm. Masukkan nilai masing-masing, berarti 20 gram dibagi dengan 100 gram per mol. Gramnya kita coret, kita hilangkan, mol bisa ditarik ke atas sehingga akan kita peroleh nilai N sama dengan 0,2 mol. Bagian berikutnya adalah hubungan antara mol terhadap volume. Jadi hubungan antara mol dengan volume ini dihubungkan dengan satu persamaan yang disebut persamaan gas ideal. Rumusnya adalah P dikali V sama dengan N dikali R dikali T, atau biasa disingkat PV sama dengan nRT, di mana V ini adalah volume gas dalam liter, kemudian N ini adalah jumlah mol gas, satuannya mol, kemudian R ini adalah tetapan gas ideal, besarnya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin. T ini adalah suhu mutlak dalam Kelvin, kemudian P ini adalah tekanan gas dalam atmosfer. Nah, dari persamaan gas ideal kemudian dapat dirumuskan istilah yang disebut dengan volume molar. Jadi volume molar ini adalah volume gas, volume 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi mirip seperti massa molar ya. Jadi tetapi variabel yang kita bahas adalah volume. Jadi volume molar ini adalah volume yang ditempati oleh 1 mol gas pada suhu dan tekanan tertentu. Nilai volume molar atau biasa disimbol Vm ini dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas ideal. Dari rumus PV nRT, jadi kita rumuskan berdasarkan definisi volume molar itu adalah sama dengan volume dibagi dengan mol, atau Vm sama dengan V per N. Kemudian dari rumusan gas ideal PV nRT dapat kita rubah modelnya menjadi V per N. Jadi N kita tarik ke sisi kiri jadinya V per N, kemudian P kita bawa ke sisi kanan sehingga kita peroleh V per N sama dengan RT per P, dimana tadi kita sudah bahas bahwa V per N ini sama dengan Vm, sehingga rumusnya bisa menjadi Vm sama dengan RT per P, sehingga saat kita akan menghitung nilai volume molar, jika suhu dan tekanannya diketahui, dapat kita gunakan rumus Vm sama dengan RT per P. Nah, dari rumusan volume molar sama dengan volume per mol atau V per N ini dapat kita tarik rumusan untuk menghitung mol jika volume molar sudah diketahui dengan rumus N sama dengan V per Vm atau volume per volume molar. Atau sebaliknya, jika volume yang akan kita hitung, rumus yang bisa kita gunakan adalah V sama dengan N dikali dengan Vm, atau volume sama dengan mol dikali dengan volume molar, di mana Vm ini adalah volume molar zat dalam satuan liter per mol, kemudian V ini adalah volume zat dalam liter. Kita lihat bagaimana cara perhitungan nilai volume molar. Jadi biasanya dalam pengukuran volume gas ada dua kondisi yang digunakan.
yaitu kondisi STP dan ATP. Kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dengan kondisi pertama, yaitu kondisi STP dulu. Jadi kondisi STP ini biasa juga disebut suhu dan tekanan standar, jadi singkatan dari standar temperature and pressure. Jadi kalau tidak menyebutkan STP tapi dia menyebutkan pada suhu, tapi disebutkan pada suhu dan tekanan standar, berarti yang dimaksud ini adalah kondisi STP atau kondisi standar. Nah, pada kondisi STP, ini adalah kondisi di mana suhunya adalah 0 derajat Celcius, atau kalau kita rubah ke Kelvin berarti sama dengan 273 Kelvin, dan pada tekanan sebesar 1 atm atau 1 atmosfer. Nah, jika kita gunakan rumus persamaan gas ideal untuk menghitung nilai volume molar, maka kita masukkan nilainya Vm sama dengan R dikali T per P. Masukkan nilai R 0,082 liter atm per mol Kelvin dikalikan dengan suhunya adalah 273 Kelvin dibagi dengan tekanannya adalah 1 atmosfer. Kelvin dan atmosfer bisa kita coret, lalu akan kita peroleh nilai Vm sebesar 22,4 liter per mol. Jadi nilai Vm pada kondisi standar atau pada kondisi STP ini adalah sebesar 22,4 liter per mol. Jadi nanti kalau didapati soal kemudian dia menyebutkan pada kondisi STP atau pada kondisi standar, maka nilai Vm langsung kita ketahui sebesar 22,4 liter per mol. Jadi tidak perlu dihitung kembali ya. Jadi ini biasanya sudah harus diketahui atau sudah harus diingat di luar kepala. Jadi besarnya adalah 22,4 liter per mol. Kemudian kondisi kedua adalah kondisi ATP atau disebut juga suhu dan tekanan ruang. Jadi kalau disebutkan pada suhu dan tekanan ruang atau pada kondisi STP, itu berarti kondisinya adalah pada suhu 25 derajat Celcius atau sama dengan 298 Kelvin, dan tekanannya sebesar 1 atmosfer. Nah, kalau kita hitung nilai Vm-nya, kita gunakan rumus Vm sama dengan RT per P, maka kita masukkan nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin dikali dengan 298 Kelvin dibagi dengan 1 atmosfer, akan kita peroleh nilai Vm sebesar 24,4 liter per mol. Jadi kalau pada kondisi ATP, nilai Vm-nya adalah 24,4 liter per mol. Jadi agak mirip angkanya, STP 22,4, ATP 24,4, 22,4 dan 24,4 liter per mol. Berikut ini adalah contoh soal hubungan antara volume dan mol. Jadi soal pertama, tentukan volume dari 0,5 mol CO2 pada kondisi STP dan ATP. Jadi dari soal ini berarti yang diketahui adalah 0,5 mol atau N-nya sama dengan 0,5 mol. Kemudian meskipun tidak ada di soal, ini sudah kita bahas sebelumnya. Vm pada STP itu sebesar 22,4 liter per mol. Kemudian ada Vm pada ATP ini sebesar 24,4 liter per mol. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah volume pada kondisi STP dan ATP. Nah, kita selesaikan. Untuk yang pertama pada kondisi STP dulu, kita gunakan rumus yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa V untuk menghitung volume, rumus yang digunakan adalah N dikali dengan Vm. Jadi kita masukkan nilai N 0,5 mol dikali dengan Vm pada STP sebesar 22,4 liter per mol. Mol bisa kita coret sehingga akan kita peroleh volume pada STP sebesar 11,2 liter. Kemudian pada kondisi ATP dengan rumus yang sama, V sama dengan N dikali Vm, kita masukkan nilainya 0,5 mol dikali dengan Vm pada ATP sebesar 24,4 liter per mol. Mol bisa kita coret sehingga akan kita peroleh volume gas pada ATP adalah sebesar 12,2 liter. Contoh lain, misalkan tentukan jumlah mol dari 4,48 liter gas N2 yang diukur pada kondisi STP. Jadi dari soal ini diketahui adalah volumenya sebesar 4,48 liter pada STP. Kemudian volume molar pada STP adalah 22,4 liter per mol. Yang ditanyakan adalah jumlah mol, berarti yang ditanyakan adalah N.
kita bisa hitung dengan rumus N sama dengan V dibagi dengan Vm atau volume dibagi dengan volume molar. Masukkan nilainya 4,48 liter dibagi dengan 22,4 liter per mol. Liternya bisa kita coret, mol ditarik ke atas, sehingga akan kita peroleh besarnya adalah sebesar 0,2 mol. Nah, setelah kita bahas seluruh bagian-bagian sebelumnya dari hubungan antara mol terhadap jumlah partikel, kemudian mol terhadap massa dan mol terhadap volume, kita sampai dalam satu konsep yang kita sebut sebagai konsep mol. Jadi konsep mol ini adalah satu konsep konversi variabel dalam perhitungan kimia atau konversi satuan dalam perhitungan kimia dengan menggunakan mol sebagai penghubung atau menggunakan mol sebagai pusat perhitungannya. Jadi di konsep mol ini mol ini menjadi center atau menjadi pusat proses perhitungan atau item yang menghubungkan antar komponen yang satu dengan komponen yang lain. Jadi misalkan kita mengetahui massa suatu zat, lalu kemudian kita ingin menentukan jumlah partikelnya, maka kita gunakan mol sebagai jembatan penghubung antara massa terhadap jumlah partikel. Jadi caranya massa kita rubah dulu menjadi mol dengan cara massa dibagi dengan massa molar, kita akan peroleh mol. Kemudian dari mol kita bisa hubungkan ke jumlah partikel dengan cara mengalihkan mol dengan bilangan Avogadro atau 6,02 kali 10 pangkat 23, sehingga kita akan peroleh jumlah partikelnya. Demikian pula sebaliknya, saat jumlah partikel diketahui, kita akan menghitung massa, dapat kita lakukan dengan cara jumlah partikel kita bagi dengan bilangan Avogadro, akan kita peroleh mol, kemudian molnya kita kalikan dengan massa molar, maka akan kita peroleh massa. Demikian pula saat akan kita menghubungkan dengan volume. Jadi misal massa diketahui, kita ingin menghitung volume, maka tinggal massa kita bagi dengan massa molar, akan kita peroleh mol, kemudian mol kita kali dengan volume molar, sehingga kita peroleh volume zat tersebut. Atau sebaliknya, volume kita bagi dengan volume molar, akan kita peroleh nilai mol, kemudian mol kita kalikan dengan mm untuk memperoleh massa zatnya. Demikian pula volume terhadap jumlah partikel. Dari volume kita bagi dengan volume molar, akan kita peroleh mol, kemudian mol kita kalikan dengan bilangan Avogadro, sehingga kita peroleh jumlah partikel. Jadi nilai Vm ini bisa kita lihat tergantung kondisi suhu dan tekanan pengukuran. Jadi kalau pada suhu dan tekanan standar kita gunakan Vm 22,4 liter per mol. Kalau pada suhu dan tekanan ruang kita gunakan nilai 24,4 liter per mol. Di luar dari kondisi tersebut, di luar dari kondisi STP atau ATP, kita kembali ke hukum atau rumus gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan nRT. Jadi itu keseluruhan konsep dari konsep mol dari perhitungan kimia yang bisa kita gunakan dalam perhitungan massa, jumlah partikel atau volume suatu zat dalam reaksi kimia. Nah, berikut ini contoh soal untuk konsep mol. Jadi misalkan ada soal tentukan massa dari 2,44 liter gas O2 pada kondisi ATP. Jadi ini menghubungkan antara massa terhadap volume ya. Jadi massanya yang akan dihitung, yang diketahui adalah volumenya. Maka dari soal ini yang diketahui adalah V sebesar 2,44 liter ini pada kondisi ATP. Sehingga Vm pada ATP, ingat nilainya adalah 24,4 liter per mol. Kemudian karena yang akan kita hitung adalah massa sebentar, maka kita perlu nilai mm. Nilai mm dari O2 adalah sebesar 32 gram per mol. Ini cara hitungnya sudah kita bahas sebelumnya ya, untuk menghitung nilai mm. Kemudian dari soal ini yang akan kita hitung adalah nilai massa atau W. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena target kita adalah W, sementara untuk menghitung W kita butuh mol, maka yang pertama kita hitung adalah nilai mol dulu berdasarkan volume. Jadi N atau mol bisa kita hitung dengan rumus V per Vm. Jadi masukkan nilainya 2,44 liter dibagi dengan 24,4 liter per mol. Liter bisa kita coret, mol kita tarik ke atas, sehingga kita peroleh nilai mol O2 adalah sebesar 0,1 mol.
Nah, kemudian setelah molnya kita peroleh, barulah kita hitung nilai massanya. Jadi massa kita hitung dengan rumus N dikali mm atau mol dikali dengan massa molar. Masukkan nilainya 0,1 mol dikali dengan massa molarnya 32 gram per mol, maka akan kita peroleh hasil sebesar 3,2 gram. Nah, ini untuk soal pertama. Kemudian contoh soal berikutnya, tentukan volume dari 9,03 kali 10 pangkat 24 molekul gas SO2 pada kondisi STP. Jadi yang mau ditentukan adalah volume, berarti yang ditanyakan adalah volumenya. Kemudian yang diketahui adalah 9,03 kali 10 pangkat 24 molekul. Jadi ingat, kalau ada istilah molekul, atom, atau ion, maka itu merujuk kepada jumlah partikel. Sehingga dari soal ini yang diketahui adalah jumlah partikelnya sebesar 9,03 kali 10 pangkat 24 partikel. Kemudian bilangan Avogadro, meskipun di soal tidak ada, tapi kita perlukan untuk menghitung, kita tuliskan L sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Kemudian Vm pada kondisi STP sebesar 22,4 liter per mol. Yang ditanyakan pada soal ini adalah volumenya pada kondisi STP. Maka kita bisa selesaikan dengan menentukan mol dulu. Mol bisa kita hitung dari jumlah partikel dengan rumus N sama dengan JP dibagi L. Maka kita masukkan nilainya, N sama dengan 9,03 kali 10 pangkat 24 partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Partikel bisa kita coret, mol kita tarik ke atas. 9,03 dibagi 6,02 adalah 1,5. Kemudian 10 pangkat 24 dibagi 10 pangkat 23 hasilnya adalah 10 pangkat 1. Maka kita akan peroleh N sama dengan 1,5 dikali 10 mol atau sama dengan 15 mol. Setelah mol kita peroleh, kita bisa menghitung nilai volume pada STP dengan rumus V sama dengan N dikali Vm. Masukkan nilai molnya sebesar 15 mol. Vm pada STP adalah 22,4 liter per mol, sehingga 15 mol dikali dengan 22,4 liter per mol. Molnya kita coret, sehingga kita peroleh hasil akhir adalah 336 liter SO2 pada kondisi STP.